Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Sinau Sedarun. Kali ini kita akan membahas tentang kepercayaan. Jangan percaya teman. Kenapa? Kalau kita menitipkan barang kepada teman kita, belum tentu langsung kembali. Ini ada kisah tentang hal tersebut loh. Penasaran? Yuk kita simak ya. Berbicara tentang silaturahmi, banyak kisah yang menunjukkan keutamaannya. Salah satunya dari kisah berikut. Ini adalah sebuah kisah nyata loh. Gak percaya? Yo, coba kita lihat nanti ya. Ada seorang yang kaya raya berangkat haji, Masya Allah. Tapi sebelum berangkat, ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar kepada seseorang yang terbiasa ia percaya. Sehingga ia mau menitipkan uangnya. Bayangkan ya, 10.000 dinar kan banyak. Setelah selesai melaksanakan haji, orang kaya tersebut mendatangi rumah orang yang diberi amanah. Sesampainya di rumah orang itu, ternyata orang tersebut telah meninggal dunia. Gimana ini? Lah, orang kaya tersebut itu pun bertanya kepada ahli warisnya. Kira-kira ahli warisnya tahu nggak ya? Namun tidak ada satupun dari ahli warisnya yang mengetahui perihal uang titipan tersebut. Bayangkan, masa uang 10.000 dinarnya hilang? Maduh. Orang kaya tersebut kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh temannya tersebut? Padahal sudah dikasih amanah, kok bisa ya kayak gini? Orang kaya itu pun mendatangi seorang yang alim di kota Mekah, lalu menceritakan tentang uangnya yang ia titipkan kepada temannya yang wafat tersebut. Orang alim itu pun berkata, nanti di sepertiga malam akhir, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam, panggillah temanmu itu. Jika nanti temanmu adalah orang yang baik, yang beramal soleh, dan termasuk ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu di sumur Zam-Zam tersebut. Kemudian tanyakanlah kepadanya, di manakah ia menyimpan uangmu. Kemudian ia pun pergi ke Mekah. Pada sepertiga malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zam-Zam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya tersebut. Ya Fulan, ya Fulan, ya Fulan. Sampai dipanggil 3 kali, tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut, lalu menceritakan bahwa nama yang ia panggil tidak ada yang menjawab di sumur Zam-Zam. Orang alim tersebut kaget, lalu berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab di sumur Zam-Zam, aku khawatir ia termasuk golongan ahli neraka. Kira-kira temannya itu tadi berkhianat apa enggak ya? Uang yang dititipkan hilang apa enggak ya? Jika memang demikian, maka engkau harus pergi ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Sumur Barhut. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Kira-kira ada nggak orangnya ya? Datangilah di sepertiga malam akhir dan panggillah nama temanmu itu di sumur Barhut. Orang kaya itu pun pergi ke negara Yaman, lalu mendatangi sumur Barhut di sepertiga malam akhir. Kira-kira dipanggil muncul nggak ya?
Ia pun memanggil nama temannya yang dititipi uang. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Baru dipanggil seperti itu saja, tiba-tiba ada jawaban di sumur tersebut. Orang kaya itu pun kaget. Ya Allah, orang kaya itu prihatin. Masya Allah, kenapa? Astagfirullah, temannya ada di sumur Barhut. Kemudian ia bertanya, di manakah engkau menyimpan uangku, temanku? Dari dalam sumur terdengar jawaban, aku menyimpannya di dalam tanah, di rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu. Aku tidak berkhianat. Orang kaya itu pun bertanya, lah, engkau kok bisa ada di sini, di dalam sumur Barhut yang katanya ini adalah gerbang atau bibir dari neraka? Bukankah engkau orang yang baik? Engkau memiliki sifat amanah, tapi mengapa engkau ada di sini? Orang itu pun menjawab, sesungguhnya aku memiliki seorang saudari perempuan yang fakir miskin. Lama kami tidak saling bertegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika engkau mau menolongku, datangilah saudaraku tersebut dan mintakanlah maaf untukku kepadanya, dan ceritakanlah padanya bagaimana keadaanku sekarang ini, yang merasakan siksaan karena hal tersebut. Orang kaya itu pun segera pergi dari situ dan menuju rumah ahli waris temannya, lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya. Dan benar saja, ditemukan uangnya dari orang kaya tersebut, tidak hilang, masih utuh, berarti masih amanah nih. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak dari temannya tersebut, di manakah rumah bibi mereka? Setelah tahu alamatnya, ia segera pergi ke rumah saudari temannya yang telah meninggal tersebut. Setelah bertemu, ia menceritakan apa yang dialami oleh saudaranya di alam kubur yang ia dengarkan di sumur Barhut kemarin malam. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan fakir miskin itu pun menangis. Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku. Kemudian ia memaafkan saudaranya dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kini sudah mulai tersambung tali silaturahmi lagi dengan anak-anak dari saudaranya tersebut. Nah, itulah cerita dari kepercayaan. Ternyata ujungnya adalah dia tidak berkhianat, dia tetap amanah. Tapi mengapa sih kok dia bisa masuk ke dalam sumur Barhut tadi? Karena ternyata ia memutuskan tali silaturahmi dengan saudarinya yang miskin. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih, meskipun saudara kita miskin, tetap kita harus menyambung tali silaturahmi. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan turun rahmat Allah kepada suatu kaum jika di dalam kaum tersebut terdapat satu saja orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, itulah kisah akhir dari cerita ini. Semoga bisa bermanfaat bagi dulur-dulur. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.